Messi, Ronaldo. Kalau kita ngomongin sepak bola, kayaknya nggak ada dua nama lain yang bisa bikin perdebatan sepanas mereka. Selama lebih dari satu dekade, mereka ini bukan cuma main bola loh. Mereka itu mendefinisikan ulang apa artinya jadi pemain hebat sambil terus saling dorong satu sama lain ke level yang ya nggak kebayang sebelumnya. Coba deh kita lihat. Di satu sisi ada Lionel Messi, sang penyihir, jenius alami yang gerakannya tuh kayak nentang hukum fisika. Terus di sisi lain ada Cristiano Ronaldo, sang mesin, atlet sempurna yang dibangun dari dedikasi dan kemauan baja. Dua tipe yang bener-bener beda, tapi ya ampun, sama-sama dominan. Hasilnya, kalau digabungin nih, mereka udah menangin lebih dari 80 trofi besar. 80. Angka segitu udah cukup buat nunjukin seberapa besar dominasi mereka di puncak olahraga dunia. Gila kan? Nah, ini dia pertanyaan intinya. Di sini kita nggak akan coba jawab siapa yang lebih baik. Nggak, bukan itu tujuannya. Tapi kita mau ngebahas gimana caranya dua filosofi yang beda banget ini bisa menciptakan warisan kehebatan yang setara. Yuk, kita mulai dari dasarnya dulu. Oke, bagian pertama, fondasi mereka. Fisik. Disinilah perbedaan pertama yang paling mendasar itu muncul, yang nantinya ngebentuk gaya main unik yang kita kenal sekarang. Perbedaan mereka itu udah kelihatan dari fisiknya. Messi dengan postur yang lebih pendek punya pusat gravitasi yang rendah. Jadi permainannya dibangun di sekitar kelincahan dan kontrol bola yang super dekat. Nah, beda sama Ronaldo yang lebih tinggi dan lebih kuat. Dia fokus banget latihannya buat memaksimalkan kekuatan dan kecepatannya. Ngomongin Ronaldo, dedikasinya ke fisik itu wah udah level lain. Latihannya itu semua tentang ngebangun atlet yang sempurna. Ada latihan pliometrik atau latihan ledak biar lompatannya lebih tinggi. Latihan kekuatan biar menang duel. Sampai ngejaga lemak tubuhnya di angka yang rendah banget. Semuanya demi efisiensi maksimal di lapangan. Nah, sekarang coba bandingin sama Messi. Latihannya itu bukan soal angkat beban berat, tapi lebih ke presisi. Dia fokus ke keseimbangan, yang bikin dia bisa belok tajam seenaknya. Terus teknik dribblenya itu loh, bolanya nempel banget di kaki, yang bikin dia bisa gerak lebih cepat pas bawa bola dibanding pemain lain yang lari tanpa bola. Intinya, ini semua bukan cuma soal opini atau selera ya. Perbedaan pendekatan mereka ini nyata banget, sampai bisa diukur secara ilmiah. Mulai dari cara mereka lari sampai seberapa efisien energi yang mereka pakai. Ini bukti kalau ternyata ada dua resep yang sama-sama valid buat jadi yang terbaik di sepak bola. Selanjutnya, gimana sih perbedaan fisik ini kelihatan di lapangan? Ternyata tubuh yang mereka bangun itu secara langsung nentuin peran apa yang mereka mainin buat tim. Messi itu sang kreator. Pengaruhnya tuh kerasa di setiap momen serangan. Dia nggak cuma nunggu bola di depan, tapi dia bakal turun, jemput bola, ngatur ritme permainan, dan nyiptain peluang dari nol sampai akhir. Bisa dibilang dia itu otaknya serangan tim. Nah, Ronaldo kebalikannya. Dia sang finisher. Pengaruhnya mungkin nggak menyebar ke seluruh lapangan, tapi terkonsentrasi di momen-momen paling krusial, yaitu di dalam kotak penalti. Dia itu spesialis pengubah peluang sekecil apapun jadi gol. Dia nggak ngontrol permainan, tapi dia yang nentuin hasil akhir permainan. Kutipan ini ngejelasin perbedaannya dengan pas banget. Messi itu ibarat aliran sungai yang terus-menerus ngebentuk permainan. Sementara Ronaldo itu kayak kilat yang menyambar, yang langsung nentuin hasil akhirnya. Dua-duanya sama berharganya, tapi dengan cara yang beda banget. Dan nggak ada panggung yang lebih pas buat lihat dua filosofi ini beradu selain era El Clasico. Selama 9 tahun mereka nggak cuma main buat dua klub yang jadi musuh berbuyutan, tapi mereka sendiri udah jadi simbol dari persaingan itu. Era ini tuh kayak film drama. Dimulai pas Ronaldo datang ke Spanyol tahun 2009, tegangnya makin kerasa setiap kali mereka ketemu. Ada momen-momen gila kayak tahun 2012 pas Messi bikin 91 gol. Ini semua nunjukin gimana mereka saling dorong satu sama lain ke level yang nggak pernah ada sebelumnya. Sampai akhirnya era ini selesai di tahun 2018. Persaingan langsung ini sama sekali bukan hal negatif. Justru sebaliknya, itu jadi semacam bahan bakar. Kehadiran yang satu maksa yang lain buat terus jadi lebih baik. Terus cari cara baru. Singkatnya, mereka nggak bakal sehebat ini tanpa satu sama lain. Jadi, apa kesimpulannya? Setelah kita lihat beda fisik dan taktik mereka, yuk kita satuin semuanya buat ngerti warisan abadi apa sih yang mereka tinggalin bareng-bareng.
Warisan mereka itu hidup di generasi pemain selanjutnya. Messi ngebuktiin kalau kecerdasan dan teknik bisa mendominasi, jadi inspirasi buat pemain-pemain kreatif. Sementara Ronaldo nunjukin kalau dedikasi total sama fisik bisa nyiptain mesin gol yang jadi standar baru profesionalisme dan efisiensi. Pada akhirnya, mungkin kita salah kalau ngelihat ini sebagai perdebatan siapa lebih baik. Karir mereka itu lebih kayak sebuah dialog, sebuah percakapan tentang berbagai cara untuk mencapai kehebatan. Mereka buktiin kalau ternyata nggak ada satu jalan yang benar buat sampai ke puncak. Jadi, sambil kita lihat ke masa depan, pertanyaan yang tersisa adalah, generasi berikutnya bakal ngikutin jalan sang penyihir yang ngandalin teknik atau jalan sang mesin yang ngandalin kekuatan? Apapun jawabannya, warisan mereka berdua bakal terus ngebentuk sepak bola buat tahun-tahun yang akan datang.